Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Di tengah deras hujan dan kolam berlumpur, seorang gadis muda berdiri gemetar, tubuhnya kotor, wajahnya penuh luka, namun matanya tetap menyala, memeluk erat seekor ikan emas berdarah, satu-satunya makhluk yang tak mengusirnya hari itu. Warga desa meneriakinya pembawa sial, menendangnya, menyiram tubuh ringkihnya dengan air kotor, seolah ia bukan manusia. Tapi tak ada yang tahu bahwa tangan kotor penuh lumpur itu tengah menyentuh takdir dua dunia. Siapa sebenarnya gadis itu? Dan kenapa ikan emas itu justru membawanya ke tahta kerajaan bawah laut? Gelombang air semuanya akan terungkap sekarang. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa terpencil bernama Cikulit, di antara hamparan sawah dan suara gemericik irigasi, hidup seorang gadis muda bernama Raina, usia 20 tahun. Sejak kecil ia hidup sendiri. Ibunya meninggal saat Raina masih menyusu. Ayahnya hilang ditelan kabar yang tak pernah utuh. Tak ada keluarga, tak ada yang peduli. Hanya gubuk reot di ujung pematang sawah yang menjadi sisa-sisa kenangan keluarganya. Setiap pagi, Raina berjalan tanpa alas kaki menyusuri pematang yang becek. Di tangannya tergenggam karung lusuh. Ia mencari apa saja yang bisa dimakan hari itu. Sisa padi, batang singkong, kadang kulit buah dari tempat sampah belakang pasar. Penduduk desa melihatnya seperti makhluk hina. Tak ada yang menyapa, tak ada yang sekadar menawarkan air. Di mata mereka, Raina adalah kutukan. Siang itu, matahari bersinar garang. Angin seperti berhenti berembus. Raina duduk di tepi kolam irigasi yang airnya mulai mengering. Ia baru saja menggulung celananya, masuk ke lumpur mengejar sepotong roti hanyut. Roti itu kotor, basah, dan sudah dipenuhi pasir. Tapi bagi Raina, itulah rezeki. Sebelum roti itu sampai ke mulutnya, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di pinggir lumpur. Ia menyipitkan mata. Seekor ikan. Ikan emas. Sisiknya memantulkan cahaya matahari. Tapi tubuhnya lemah. Di perutnya ada luka terbuka. Darah menetes perlahan, mengalir seperti air mata dari makhluk kecil tak bersuara. Raina membuang roti itu ke samping. Tangannya masuk ke lumpur, mengangkat ikan itu perlahan. Ia takut menyakitinya. Tapi lebih takut jika telat menolong. Tenang, aku gak akan biarin kamu mati, bisik Raina lirih. Dengan ujung bajunya yang sudah sobek, ia membasahi kain itu di air kolam, lalu mulai membersihkan luka si ikan. Tangannya gemetar. Lumpur menempel di wajahnya. Tapi matanya hanya menatap ikan itu. Penuh iba. Penuh cinta. Namun, kebajikan yang ia lakukan tak bertahan lama. Teriakan membelah udara. Itu ikan kutukan. Jangan sentuh, dasar gadis pembawa sial. Seorang lelaki tua berperut buncit, Pak Tamin, datang dengan langkah cepat dari arah sawah. Di belakangnya beberapa warga berdiri dengan wajah ketakutan, namun penuh kebencian. Sebelum Raina sempat bicara, tangan Pak Tamin menyambar pundaknya kasar. Ia mendorong tubuh Raina ke tanah. Ikan emas itu terlempar, menggelepar lagi di lumpur. Kamu mau celakain desa ini, hah? Ikan itu pertanda bencana. Sejak dulu gak ada yang berani nyentuh. Raina menggigil. Tubuhnya gemetar, tapi ia merangkak,
mencoba menggapai ikan itu lagi. Namun warga semakin beringas. Seseorang menendang ikan itu ke air. Yang lain menyiramkan air lumpur ke tubuh Raina. Awas ya. Desa kita bisa dilaknat kalau kamu terus di sini. Tak ada yang membela. Tak ada yang bertanya mengapa Raina menolong. Tak satu pun dari mereka melihat ketulusan di balik tangan kurus itu. Setelah puas menghina dan menyakitinya, mereka pergi. Meninggalkan Raina sendirian di tepi kolam, tubuh basah kuyup dan luka di lututnya menganga. Ikan emas itu hanyut entah kemana. Air irigasi semakin deras. Raina hanya duduk diam. Matanya nanar. Dadanya bergetar. Ia tak tahu kenapa dunia begitu kejam padanya. Mengapa menolong dianggap dosa? Mengapa yang lemah harus dibuang, bukan disembuhkan? Langit mulai gelap. Angin malam menyelinap. Tapi Raina tetap di situ. Di pinggir kolam tempat airnya kini memantulkan langit kelam. Ia menyandarkan tubuh di batang pisang tua. Membiarkan dingin menusuk ke tulangnya. Tapi justru saat dunia membisu, sesuatu muncul dari dasar kolam. Kilatan cahaya. Lalu suara. Lembut, seperti bisikan yang hanya didengar oleh jiwa-jiwa yang sedang patah. Raina. Raina. Gadis itu membuka matanya. Ia menoleh kanan-kiri. Tak ada siapa-siapa. Hanya kodok, jangkrik, dan desir angin. Tapi suara itu datang lagi. Aku di sini. Perlahan ia melangkah mendekat ke tepi kolam. Airnya mulai memantulkan cahaya emas. Dari dasar kolam, muncul siluet memanjang, berkilau, berenang naik perlahan. Ikan emas itu masih hidup. Tapi kini, tubuhnya bersinar. Raina tak bisa berkata-kata. Jantungnya berdetak cepat. Kakinya seolah melangkah sendiri ke arah air. Dan saat itulah, kolam itu terbelah. Air menyingkir ke samping. Dari dalamnya, muncul sosok luar biasa. Seorang perempuan. Rambutnya panjang, berkilau seperti benang emas. Jubahnya mengalir seperti air terjun. Mahkotanya terbuat dari sisik ikan yang memantulkan cahaya bulan. Di belakangnya, seekor ikan raksasa melingkar tenang. Ia tersenyum kepada Raina. Jangan takut, aku adalah ratu ikan emas. Raina berdiri mematung di pinggir kolam yang kini bukan lagi sekadar genangan air berlumpur. Air itu membentuk pusaran tenang berwarna keemasan. Cahaya bulan memantul samar di permukaannya. Di hadapannya, sosok agung dengan aura megah melayang setengah badan di atas air. Aku adalah ratu ikan emas, ucapnya sekali lagi. Suaranya seperti aliran air yang menyentuh hati dengan damai. Tubuh Raina gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia merasa seperti sedang bermimpi. Sosok di depannya terlalu indah, terlalu mustahil untuk menjadi nyata. Rambut sang ratu menjuntai panjang seperti sungai emas. Kulitnya pucat bercahaya, jubahnya tampak seperti aliran ombak yang hidup. Di sekelilingnya, air berubah menjadi lingkaran cahaya, melindungi dirinya dan Raina dari dunia luar yang penuh caci maki. Kenapa engkau muncul padaku? Bisik Raina nyaris tak terdengar. Sang ratu mendekat, langkah kakinya tidak menyentuh tanah, namun seakan berenang di atas permukaan air. Karena hatimu telah menggenggam sesuatu yang tak mampu dilakukan manusia lain. Ketulusan. Kau menolong bukan karena ingin dibalas, tapi karena tak tahan melihat luka makhluk lain. Itu adalah cahaya yang hilang dari dunia atas. Raina menunduk.
Di wajahnya masih menempel sisa lumpur. Di bajunya, noda darah ikan emas belum kering sepenuhnya. Tapi dalam matanya kini ada sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya, harapan. Dunia kami di bawah sini, sang ratu melanjutkan, tangannya menunjuk ke kolam yang perlahan memunculkan bayangan sebuah kerajaan di dalam air. Kerajaan Leumbah Tirta. Tempat semua jiwa yang tulus dan suci dijaga. Dan kau, Raina, telah mengetuk gerbangnya. Perlahan, air kolam membentuk jembatan cahaya, seperti lorong melingkar ke dasar air. Raina melihatnya terbuka lebar. Di ujung lorong itu, tampak istana dari batu kristal, taman yang melayang di udara, dan makhluk-makhluk air yang berenang mengelilingi cahaya. Apakah aku boleh masuk ke sana? Suara Raina parau, penuh ragu. Sang ratu tersenyum, matanya berbinar. Kau bukan hanya boleh, kau diundang. Karena hanya hati sepertimu yang bisa menyentuh dunia kami. Raina menelan ludah. Kakinya gatal ingin melangkah, tapi hatinya masih terikat pada tanah yang telah melukainya berkali-kali. Dunia atas yang kejam, namun tetap tempat kelahirannya. Sang ratu melihat keraguan itu. Ia lalu mengulurkan tangan, kau tak akan kehilangan dirimu. Justru di sana, kau akan mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Dan mengapa dunia ini memilihmu. Dengan napas tertahan, Raina meraih tangan sang ratu. Sentuhan itu dingin tapi menenangkan, seperti embun pagi menyapu luka yang sudah terlalu lama dibiarkan terbuka. Saat jari mereka bersentuhan, tubuh Raina terangkat perlahan. Ia tidak tenggelam, melainkan melayang turun ke dalam air. Tapi air itu bukan air biasa. Ia bisa bernapas, bisa melihat jelas, seolah sedang meluncur dalam lorong udara yang bercahaya. Dinding kolam di sekitarnya bersinar lembut, membentuk pola-pola sisik dan riak air. Di telinganya terdengar suara lembut nyanyian, bukan dari mulut manusia, tapi dari makhluk-makhluk yang tak terlihat. Dunia berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Semakin dalam mereka turun, semakin indah pemandangan di sekelilingnya. Tanaman air biru berayun lembut, ikan-ikan bercahaya menari seperti bintang jatuh. Di kejauhan, tampak menara tinggi dari kristal putih berdiri di atas tanah berselimut karang dan bunga air. Raina menahan napas. Ia belum pernah melihat keindahan seperti itu, bahkan dalam mimpi sekalipun. Akhirnya mereka tiba di pelataran istana. Anehnya, di dasar laut itu Raina bisa berdiri seperti biasa. Bajunya yang basah kini kering dan bersih. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk kerajaan berkumpul. Ada ikan pari transparan melayang, kura-kura besar bermahkota, hingga makhluk setengah manusia dengan sisik di leher dan ekor di belakang tubuh mereka. Semua menunduk hormat saat sang ratu melangkah masuk. Raina merasa seperti berada di dunia dongeng, tapi ini nyata. Mereka masuk ke dalam lorong kristal, menuju ruangan besar yang di tengahnya berdiri tahta kerajaan. Tahta itu terbuat dari batu laut yang bersinar lembut. Di atasnya, sang ratu berdiri dan mengangkat tangannya. Raina, ucapnya, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Di dunia atas, kau dianggap tak berharga. Dihina, dilupakan. Tapi di sini, kau telah menyentuh hati kami. Maka, hari ini dengan seluruh kekuatan kerajaan Leumbah Tirta, aku menyatakan kau akan menjadi bagian dari keluargaku. Ruang istana hening. Semua makhluk menunduk dalam penghormatan. Sang ratu lalu turun dari tahta. Ia mendekati Raina, lalu meletakkan tangannya di dada gadis itu. Aku ingin menjadikanmu pendampingku, bukan karena kekuasaan, tapi karena hatimu yang murni.
Karena kau adalah cahaya dari dunia yang sudah terlalu gelap. Raina membelalak. Jantungnya berdentum keras. Pendamping? Iya. Seorang gadis desa yang setiap hari mencari sisa makanan di pasar? Yang bahkan tak punya siapa-siapa? Namun sebelum ia sempat menjawab, bumi berguncang. Dari arah barat, terdengar dentuman keras. Cahaya istana berkedip. Semua makhluk mulai gelisah. Seorang penjaga masuk dengan tergesa. Paduka Ratu. Ada getaran di gerbang laut dalam. Sesuatu telah bangkit dari dasar jurang. Wajah sang ratu berubah tegang. Tatapannya tajam. Ia menoleh pada mahkota di tangannya. Tak seharusnya ini terjadi sekarang. Raina menoleh, bingung. Getaran itu membuat air istana terasa berat. Suara aneh muncul dari kejauhan. Seperti raungan makhluk yang belum pernah didengar sebelumnya. Semua penghuni kerajaan saling berpandangan. Namun yang paling membuat dada Raina tercekat adalah saat tatapan mata semua makhluk di ruangan itu berbalik menatap ke arahnya. Dingin mulai merayap di antara ubin kristal yang tertata sempurna di lantai istana. Wajah-wajah yang sebelumnya menyambut Raina dengan senyuman kini berubah tegang, menegang, dan menyimpan tanya. Mata mereka bergerak dari wajah sang ratu, ke sosok Raina, lalu ke pintu gerbang istana yang masih bergetar halus. Raina berdiri kaku. Dadanya berdegup kencang. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Sejak tiba di dunia ini, segalanya terasa seperti mimpi, indah sekaligus mengerikan. Dan kini, mimpi itu mulai berubah menjadi bayangan yang lebih kelam. Paduka. Suara seorang penasihat kerajaan setengah ubur-ubur, tubuhnya bergetar samar. Apa yang sedang terjadi? Sang ratu menatap lurus ke arah barat. Jurang laut dalam telah terbuka. Ruangan mendadak sunyi. Bahkan tetesan air dari langit-langit istana terdengar jelas. Semua makhluk kerajaan menegang. Seseorang berbisik lirih. Itu mustahil. Segel jurang itu tak bisa dibuka, kecuali oleh darah manusia. Sekali lagi, mata-mata mereka beralih pada Raina. Gadis itu mundur satu langkah. Tubuhnya seperti disambar kilat. Ia menggeleng perlahan, matanya berkaca-kaca. Aku hanya gadis dari desa, aku bahkan tak tahu siapa ayah atau ibuku. Sang ratu menunduk. Tenang, Raina. Ini bukan salahmu. Tapi ada yang harus kita pastikan. Ia melangkah ke tengah ruangan, lalu mengangkat tangan. Ubin istana di bawah kaki mereka perlahan bergetar, retak, dan terbuka seperti kelopak bunga laut yang sedang mekar. Dari dalamnya muncul tangga melingkar turun ke bawah. Aroma air asin dan hembusan angin dingin menyeruak dari bawah tanah. Raina menatap sang ratu, gemetar. Apa itu? Lorong menuju ruang arwah air, jawab sang ratu tenang. Tempat di mana takdirmu ditulis, dan kebenaran tidak bisa disembunyikan. Raina mengikuti langkah sang ratu menuruni tangga, diiringi penjaga-penjaga kerajaan yang membawa tongkat dari kerang dan batu laut. Di sepanjang lorong, dinding-dinding batu memantulkan cahaya biru. Tergambar ukiran yang hidup, seperti lukisan air yang bergerak, menceritakan sejarah kelam kerajaan ini, perang dengan manusia, pengkhianatan, dan penyatuan dua dunia. Setiap langkah yang Raina ambil terasa semakin berat. Bukan karena tubuhnya, tapi karena perasaan yang makin menyesakkan. Di sudut hatinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh liar. Siapa dirinya sebenarnya? Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan bundar berbentuk kubah.
Dinding-dindingnya penuh kristal bening yang berputar perlahan, memantulkan bayangan samar-samar. Di tengah ruangan itu terdapat kolam bundar kecil. Airnya sangat jernih, bahkan terlihat bercahaya dari dalam. Sang ratu menoleh pada Raina. Masukkan tanganmu ke dalamnya, dan biarkan air menunjukkan siapa dirimu. Raina ragu. Ia menoleh kanan-kiri, berharap ada yang membantah. Tapi semua diam. Akhirnya, dengan napas tertahan, ia jongkok dan menyentuhkan telapak tangannya ke permukaan kolam. Sekejap, air itu menyala. Gambar-gambar muncul, seperti kabut menari di udara. Tampak seorang wanita muda manusia, berlari di tengah hujan, menggenggam bayi dalam pelukannya, dikejar oleh penduduk desa dengan wajah marah. Di belakangnya, muncul seekor ikan raksasa berkilau, berenang di udara, melindunginya dari lontaran batu dan tombak. Raina menutup mulutnya, tubuhnya mulai bergetar. Wanita itu memeluk bayi itu erat, lalu melompat ke dalam kolam, menyerahkan anaknya ke dalam arus deras, sebelum tubuhnya hilang di telang gelap. Aku kenal wajah itu. Bisik Raina. Itu ibuku. Air kolam mulai bergejolak. Suara lembut menggema dari sekeliling ruangan. Kau adalah anak dari manusia dan penjaga kerajaan terdahulu. Kau adalah darah dua dunia. Pewaris tahta yang hilang. Dan kunci pembuka jurang yang terkunci. Sang ratu menutup matanya. Air matanya jatuh perlahan. Aku sudah menduga sejak pertama kali kau menyentuh sisiku, ucapnya pelan. Tapi aku tak menyangka, darah warisanmu begitu dalam. Tiba-tiba lantai ruangan bergetar. Air kolam menyembur ke atas membentuk cahaya merah menyala. Para penjaga bersiaga, mengangkat tongkat mereka. Sang ratu melangkah mundur, menarik Raina ke belakangnya. Paduka, teriak seorang penjaga. Energi dari jurang itu naik ke permukaan. Sang ratu mengangguk pelan. Ini belum akhir. Justru, inilah awal dari semuanya. Raina berdiri membeku. Nafasnya pendek-pendek. Dunia seolah terbalik dalam sekejap. Baru saja ia merasa mendapatkan rumah, dan sekarang ia tahu bahwa tubuhnya membawa kutukan dan takdir sekaligus. Di dalam dirinya mengalir dua kekuatan. Dan kini, keduanya mulai bergerak. Langkah kaki Raina terasa berat saat ia dan sang ratu berjalan menyusuri koridor menuju ruang meditasi tertua di kerajaan Leumbah Tirta. Di sepanjang dinding kaca laut yang membentuk lorong, terlihat arus air berkilauan menyatu dengan cahaya kristal. Namun tak ada keindahan yang mampu menenangkan pikiran Raina saat itu. Sejak penglihatan tentang ibunya muncul dari kolam suci, pikirannya tak pernah diam. Ia bukan hanya anak desa miskin. Ia bukan hanya gadis yang dikasari dan diusir. Ia ternyata adalah darah dua dunia, lahir dari cinta yang dikejar kebencian, ditolak oleh manusia dan dipisahkan dari makhluk bawah laut. Sang ratu berjalan di depannya, jubahnya menyapu lantai seperti ombak tenang, tapi Raina tahu, wajah lembut itu menyimpan badai yang belum reda. Mereka memasuki ruang meditasi. Bentuknya seperti gua terbuka yang menghadap ke arus air bercahaya. Di tengah ruangan, terdapat batu mengambang yang dikelilingi oleh arus pelindung berbentuk spiral air. Di atasnya, sang ratu duduk bersila, matanya terpejam. "Masuklah, Raina," ucapnya tanpa membuka mata. "Kita harus berbicara sebelum semuanya terlambat." Raina menunduk, lalu duduk di atas batu di hadapan sang ratu. Begitu ia duduk, spiral air di sekeliling mereka melambat, seperti memberi ruang bagi percakapan yang sakral.
Aku bingung, Paduka. Suara Raina terdengar serak. Aku hanya ingin menyelamatkan seekor ikan. Aku gak pernah berniat membuka apapun, apalagi jurang yang katanya menyimpan kehancuran. Sang ratu membuka matanya perlahan. Tatapannya lembut, namun di dasar matanya ada luka yang dalam. Aku tahu, dan itulah kenapa kau sangat berharga. Karena hati yang tak berniat jahat adalah kunci sejati. Raina menatap telapak tangannya. Tak ada tanda kekuatan. Tak ada kilatan cahaya. Hanya kulit biasa, tangan dari seorang gadis yang terbiasa menggenggam tanah dan lumpur. Dunia ini memilihmu, Raina, lanjut sang ratu. Karena hanya darah campuran yang bisa menyentuh segel itu. Dan hanya hatimu yang bisa menentukannya akan ditutup atau dihancurkan. Sang ratu berdiri, lalu berjalan mendekat. Ia memandang ke arah langit-langit gua. Di atas sana, samar-samar, cahaya merah dari arah jurang masih memantul. Dulu, katanya perlahan, di dasar jurang itu, dikurung para makhluk pemberontak. Mereka adalah sisa dari zaman kelam. Mereka tak percaya pada perdamaian. Bagi mereka, kekuatan dan rasa takut adalah satu-satunya hukum. Kenapa mereka dibuang ke sana? Tanya Raina pelan. Karena mereka ingin menghancurkan dunia atas. Dan untuk menutup gerbang ke tempat mereka, dibutuhkan darah dua dunia. Tatapan sang ratu kini menembus ke dalam mata Raina. Itulah kenapa kau bisa membuka segel. Dan itulah kenapa hanya kau yang bisa menutupnya kembali. Jantung Raina berdebar. Kalau begitu, aku akan menutupnya, ucapnya yakin. Aku gak mau dunia atas atau kerajaan ini hancur. Sang ratu menatapnya dalam. Lalu menggenggam tangan Raina dengan lembut. Menutup jurang, bukan tanpa pengorbanan. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan membawamu ke tempat terdalam. Tempat di mana darah dan ingatan bersatu. Di sana, kau akan bertemu dengan ayahmu. Raina terhenyak. Matanya membesar. Ayahku masih hidup. Sang ratu menunduk. Jasadnya, tidak. Tapi jiwanya masih terikat di ruang suci. Tempat para penjaga terdahulu bersemayam. Jika kau cukup kuat, kau bisa berbicara dengannya. Raina menggigit bibir bawahnya. Kekuatan menggelegak di dadanya. Rasa rindu yang selama ini tak bernama, kini mulai menemukan wujudnya. Aku siap, gumamnya. Sang ratu menjentikkan jari. Lantai ruangan terbuka perlahan, membentuk spiral air yang memancarkan cahaya ungu kebiruan. Dari dalam muncul makhluk-makhluk air berjubah perak. Wajah mereka suci, tenang, dan penuh wibawa. Di tangan mereka tergenggam tongkat dari batu laut dan kulit kerang. Mereka akan membimbingmu ke ruang leluhur, ujar sang ratu. Aku tak bisa ikut. Hanya darah campuran yang bisa masuk ke dalamnya. Raina mengangguk perlahan. Saat ia menatap mata sang ratu untuk terakhir kalinya sebelum turun, ia melihat sesuatu di sana, keyakinan. Dan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Dengan satu tarikan napas, Raina melompat masuk ke dalam spiral cahaya. Lorong itu sunyi. Tak ada suara kecuali denting seperti lonceng dari jauh. Tubuhnya melayang turun pelan. Tapi di sekitarnya, mulai bermunculan kilatan cahaya. Gambar-gambar yang tak asing. Dirinya, saat kecil, menangis karena lapar. Saat dipukul dan diusir. Saat menggenggam ikan emas dengan tangan penuh lumpur. Wajah ibunya. Dan kemudian,
Bayangan pria tinggi besar dengan rambut panjang berdiri di balik cahaya. Lorong itu terbuka di ujungnya. Raina memasuki ruang besar, tanpa dinding, tanpa atap. Hanya sebuah panggung cahaya di tengah kehampaan samudera. Di sana, berdiri sebuah tahta dari batu laut. Dan di atasnya, duduk sosok bercahaya. Saat mata sosok itu terbuka, dunia terasa berhenti berputar. Selamat datang. Suaranya berat, tenang, dan menggema jauh. Kau ingin tahu siapa dirimu, dan dosa besar yang diwariskan padamu? Langkah Raina terhenti. Nafasnya memburu. Ia berdiri di ambang tempat yang memisahkan kegelapan dan cahaya. Dan di depannya, berdiri jawaban yang selama ini tak pernah terucap. Ruang itu terasa seperti dunia yang berdiri di antara waktu dan batas. Sunyi. Hening. Hanya ada satu tahta bercahaya di tengahnya, berdiri di atas panggung air yang memantulkan warna biru keunguan. Langit di atasnya tak berujung. Dasar di bawahnya tak berbentuk. Semua yang ada hanyalah kebenaran, telanjang dan tak bisa dihindari. Raina melangkah maju. Setiap langkahnya seperti menyeret bayangan masa lalu yang selama ini tersembunyi. Angin dari arah tak terlihat menyibak rambut panjangnya yang basah. Ia berdiri tepat di depan tahta. Sosok di atasnya perlahan berdiri. Tinggi. Tegap. Rambut panjang hitam mengalir hingga ke punggung. Jubahnya terbuat dari sisik perak yang memantulkan cahaya seperti riak laut di pagi hari. Wajahnya tidak jelas, tapi sorot matanya menusuk, tajam dan dalam, seakan telah mengenal setiap luka yang pernah Raina pendam. Aku, ayahmu, ucapnya lirih, tapi mantap. Namaku Aryaman. Aku penjaga terakhir dari gerbang laut dalam. Raina menelan ludah. Dadanya berdegup semakin cepat. Ia ingin bicara, ingin bertanya, ingin marah, tapi suara dalam dadanya hanya mampu menyebut satu kata. Kenapa? Aryaman menunduk. Sorot matanya berubah teduh. Ia mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya, cahaya menyebar membentuk layar hidup. Seperti lembaran air yang memutar kembali rekaman masa lalu. Tampak seorang perempuan desa berjalan di tepi sungai. Wajahnya lembut, matanya penuh cinta. Itulah Ibu Raina. Ia bertemu dengan Aryaman dalam wujud manusia. Mereka saling jatuh cinta. Tapi hubungan itu, hubungan antara manusia dan makhluk laut dalam, adalah pelanggaran berat terhadap perjanjian kuno antara dua dunia. Aku tahu itu salah, kata Aryaman lirih. Tapi cinta tidak bisa dibendung. Saat ibumu mengandungmu, aku tahu darah dalam dirimu sangat kuat. Terlalu kuat untuk disembunyikan. Adegan berikutnya memperlihatkan Aryaman melindungi istrinya dari para makhluk laut yang menganggap hubungan mereka sebagai aib. Mereka melarikan diri ke dunia atas, berharap bisa hidup damai. Namun warga desa menolak mereka. Menganggap anak yang dikandung ibunya sebagai kutukan. Akhirnya, dalam pelarian terakhir, ibumu menaruh dirimu dalam keranjang rotan. Ia menghanyutkanmu ke sungai, agarmu bisa selamat. Sementara dirinya, Aryaman tak sanggup melanjutkan. Cahaya di layar air itu memudar. Tapi Raina sudah tahu. Dia menyerahkan segalanya. Bisik Raina. Demi aku. Aryaman berjalan turun dari tahta. Tubuhnya terasa seperti kabut bercahaya. Tapi saat tangannya menyentuh pundak Raina, kehangatan yang dalam menjalari tubuh gadis itu. Bukan sekadar sentuhan, tapi seperti suara rindu yang akhirnya menemukan pemiliknya. Aku terlambat,
kata Aryaman. Saat aku kembali, aku hanya menemukan darah di tepi sungai dan keranjang kosong. Aku mencoba mencarimu, tapi takdir telah membawamu ke tempat yang tak bisa kugapai. Raina berdiri membeku. Air mata perlahan jatuh. Tidak seperti tangis duka, tapi tangis dari luka lama yang akhirnya diberi nama. Kenapa aku harus menanggung semua ini sendiri? Isaknya lirih. Aryaman menarik napas dalam. Karena dirimu adalah satu-satunya harapan. Darahmu membawa dua kekuatan, kasih manusia, dan keabadian laut dalam. Hanya dengan itu, segel jurang bisa diperkuat. Raina mendongak. Tapi, aku juga bisa menghancurkannya? Aryaman mengangguk pelan. Darah yang sama bisa membuka dan menutup. Tapi keputusan ada padamu. Kau adalah jembatan. Tapi setiap jembatan, suatu saat harus memilih sisi mana yang akan ditinggalkan. Ruang itu mendadak bergetar. Bayangan hitam menyusup dari kejauhan. Angin gelap membawa bau laut yang basi. Cahaya di sekeliling mulai meredup. Aryaman berdiri tegak, sorot matanya waspada. Mereka tahu kau di sini, gumamnya. Kaum pemberontak telah mencium denyut darahmu. Mereka ingin menggunakanmu sebagai kunci pembuka penuh jurang. Raina mengepalkan tangan. Sorot matanya mulai berubah. Ia bukan lagi gadis desa yang takut. Ia telah melihat kebenaran. Dan di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai tumbuh. Aku akan menutupnya, ucapnya tegas. Aku gak akan biarkan mereka keluar. Aryaman menatapnya dalam. Menutup jurang, berarti mu harus mengorbankan satu sisi dari dirimu. Jika mu memilih sisi manusia, mu akan kembali ke atas, tapi kehilangan semua yang telah mu dapat di sini. Jika mu memilih sisi laut dalam, mu akan tetap di kerajaan ini, tapi tak akan pernah bisa kembali ke dunia atas, bahkan jika ibumu masih hidup, mu tak bisa menjangkaunya. Raina menunduk. Dunia terasa seperti selembar pisau. Tak ada pilihan tanpa luka. Bagaimana aku tahu mana yang benar? Bisiknya. Aryaman mendekat. Suaranya berubah lirih. Jawaban itu ada dalam luka yang belum mu terima. Dan untuk menemukan kebenarannya, mu harus kembali ke tempat semua ini dimulai, Desa Cikulit. Sekejap tubuh Raina ditarik cahaya. Spiral air menyelimuti dirinya, menariknya kembali ke atas, meninggalkan ruang suci dan bayangan sang ayah. Aku bersamamu, anakku, suara Aryaman menggema. Jangan takut pada kegelapan, karena hanya yang menyentuh gelap bisa menciptakan cahaya. Tubuh Raina menembus lorong-lorong air dengan kecepatan cahaya. Ia kembali ke kerajaan Leumbah Tirta. Saat matanya terbuka, sang ratu sudah berdiri di sisinya. Wajahmu telah berubah, gumam sang ratu. Raina menatapnya dengan mata lebih tajam, langkah lebih mantap. Ia kini bukan hanya anak yatim yang disakiti. Ia adalah pewaris tahta air. Penjaga dua dunia. Aku harus kembali ke atas, bisiknya. Sang ratu mengangguk. Jika itu keputusanmu, aku akan mengantar. Malam kembali turun di atas desa Cikulit, tapi kali ini, langitnya lebih pekat. Bintang-bintang seperti menghilang. Udara malam membawa aroma tanah basah yang menyimpan rahasia. Angin berdesir pelan, seperti berbisik pada dedaunan bahwa sesuatu telah kembali dari dasar dunia. Dari tengah kolam yang dulu jadi saksi penghinaan paling menyakitkan dalam hidup Raina, muncul cahaya samar. Permukaannya berpendar pelan, membentuk lingkaran cahaya emas.
Lalu, perlahan, tubuh seorang gadis muncul dari dalam air, langkahnya ringan, matanya tajam, pakaiannya bukan lagi karung lusuh. Kini ia mengenakan jubah sederhana dari kain laut berwarna biru kelam, berhiaskan sulaman sisik emas di tepinya. Di lehernya tergantung liontin kecil berbentuk sisik ikan yang memancarkan cahaya hangat. Di belakangnya berdiri sang ratu, memandangi daratan dengan tatapan yang sulit ditebak, antara haru dan khawatir. Inilah tempat semuanya dimulai, bisik Raina. Sang ratu mengangguk. Dan disinilah takdirmu akan diuji. Raina menjejakkan kaki di tepi kolam. Rerumputan menyentuh telapak kakinya yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Tapi hatinya tetap berat. Desa ini pernah menoreh luka yang dalam. Namun kini, ia kembali sebagai kunci bagi nasib dua dunia. Ia melangkah pelan melewati pematang sawah. Langkahnya tenang, tapi penuh waspada. Desa Cikuli tak lagi seperti dulu. Gubuk-gubuk reot telah berganti rumah-rumah berdinding bata. Jalanan tanah yang dulunya becek kini telah disemen kasar. Tapi di balik pembangunan itu, ada sesuatu yang ganjil. Hampir semua rumah gelap. Tak ada satupun warga berkeliaran malam itu. Pintu-pintu tertutup rapat. Sunyi. Terlalu sunyi. Raina menyelinap di antara bayang-bayang pepohonan. Saat hendak memutar ke jalan belakang, ia mendengar langkah kaki. Cepat. Teratur. Dan banyak. Ia segera bersembunyi di balik rumpun bambu. Dari celah dedaunan, ia melihat sekelompok lelaki berpakaian hitam. Di tangan mereka tergenggam golok, tongkat, dan bahkan senapan angin. Cepat, kelilingi area barat, bisik salah satu dari mereka. Dukun kampung bilang anak itu udah kembali. Yang anak pembawa sial itu, sahut yang lain. Bukannya dia udah tenggelam waktu itu? Dia anak darah dua dunia, kata seorang pria yang lebih tua. Kalau dia hidup, dia bisa jadi kunci kehancuran atau kebangkitan. Raina menarik napas dalam. Nama Pak Dukun disebut. Masih dia. Masih orang itu. Masih keyakinan keliru yang membuat warga memusuhi anak sebatang kara. Tapi kali ini, Raina tak lagi lari karena takut. Ia menunggu sampai rombongan penjaga bayangan itu berlalu. Lalu menyelinap ke arah barat, menuju lokasi bekas gubuknya dulu. Tapi saat ia tiba di sana, yang tersisa hanyalah abu. Potongan kayu hangus. Ranting-ranting patah. Arang. Dan di tengah puing-puing itu, sebuah mangkok kayu kecil yang pernah dipakai ibunya menyajikan nasi ketika Raina masih balita, tergeletak nyaris tertimbun tanah. Tangannya gemetar saat memungut mangkok itu. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Ini tempat aku tumbuh, bisiknya. Ini satu-satunya yang pernah jadi rumah bagiku. Lalu, sebuah suara kecil menyela kesunyiannya. Kamu Raina, kan? Raina terlonjak. Ia berbalik. Seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun berdiri di antara puing. Rambutnya kusut, pakaiannya tambal sulam. Tapi matanya bersinar jernih. Siapa kamu? Tanya Raina waspada. Aku Siti. Aku tinggal di rumah dekat kandang kambing. Aku lihat waktu itu, kamu nolong ikan emas. Aku lihat waktu mereka siram kamu pakai air lumpur, aku sembunyi di belakang keranjang. Aku takut, tapi bukan takut sama kamu, aku takut kalau kamu gak balik. Raina membeku. Hatinya terasa seperti disiram cahaya. Seorang anak kecil, mengingatnya,
memihaknya, bahkan saat semua orang membencinya. Siti membuka genggamannya. Di tangannya ada seikat rumput laut basah, masih berkilau samar. Aku nemuin ini pagi tadi, di kolam. Katanya, kalau aku pegang ini dan niat nolong seseorang, seseorang akan datang. Dan kamu datang malam ini. Raina mengambil rumput laut itu perlahan. Sisiknya masih lembab. Ada kilatan aneh di ujungnya. Sebuah tanda bahwa ia tidak sendirian. Ini, dari kerajaan bawah laut, bisiknya. Seseorang mengirimkannya. Siti menarik napas cepat. Kamu harus hati-hati. Pak Dukun dan orang-orangnya udah curiga. Mereka pasang perangkap di sekitar kolam. Mereka bilang kamu itu jelmaan makhluk yang bakal bawa bencana. Mereka bilang kamu udah dikutuk sama Allah. Raina menggenggam rumput laut itu erat. Matanya kini bersinar dengan tekad. Tidak. Aku bukan kutukan. Aku adalah ujian bagi mereka yang pernah menzalimi yang lemah. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara peluit keras. Diikuti dengan suara anjing menggonggong dan langkah kaki cepat. Mereka tahu aku di sini, seru Raina. Siti segera menunjuk ke arah bukit. Lewat jalur belakang. Ada hutan bambu. Ada jalan rahasia yang cuma aku tahu. Tanpa berpikir panjang, Raina mengikuti Siti. Mereka menembus semak, menyelinap di balik pagar bambu yang sudah rapuh. Di belakang mereka, obor mulai bermunculan. Suara laki-laki dewasa meneriakkan ancaman. Bocah itu harus ditangkap. Jangan biarkan dia kabur lagi. Napas Siti terengah, tapi langkahnya tak melambat. Sedikit lagi, kita hampir sampai. Di ujung jalan setapak, mereka tiba di sebuah cerukan tanah di bawah batu besar. Tertutup akar-akar beringin tua, terdapat lubang sempit cukup untuk satu anak masuk merangkak. Kita bisa sembunyi di sini dulu. Ayahku dulu gali ini waktu nyari akar buat obat. Sekarang gak ada yang tahu tempat ini. Raina mengangguk dan masuk lebih dulu. Di dalamnya gelap, sempit, tapi hangat. Ruangan kecil itu cukup untuk 2 orang anak duduk bersandar. Tanahnya kering. Akar-akar menggantung di langit-langit seperti tirai alami. Siti duduk di samping Raina. Mereka berdua diam. Yang terdengar hanya degup jantung dan napas yang berat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Kak Raina? Tanya Siti pelan. Raina memejamkan mata. Di dasar kolam tempat aku nolong ikan emas, ada kerajaan. Tempat para makhluk air tinggal damai. Tapi di bawah kerajaan itu, ada jurang. Tempat para makhluk jahat yang dibuang. Sekarang, mereka mulai bangkit. Dan darah dalam tubuhku bisa membuka segel mereka. Siti terdiam. Lalu berbisik, kayak penjara bawah laut. Raina mengangguk. Iya. Dan mereka ingin keluar. Bukan cuma ke sini, tapi ke seluruh dunia. Siti memeluk lututnya. Terus, mereka bakal ngejar kamu? Raina menatap langit-langit gua. Bukan cuma aku. Mereka mau menguasai dunia atas dan bawah. Mereka benci semua yang punya hati. Yang punya kasih. Yang punya cahaya. Di luar, angin malam membawa suara yang asing. Seperti nyanyian air yang berubah menjadi raungan dalam. Tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Apa itu? Tanya Siti sambil menempelkan tubuh ke Raina. Raina menempelkan telinganya ke dinding tanah. Suara itu jelas. Bukan langkah manusia.
Bukan anjing. Tapi seperti suara air deras yang bangkit dari tidur panjangnya. Dan bersamanya, terdengar suara berat dan dalam, seperti makhluk yang belum pernah dikenal manusia. Raina menggenggam liontin emas di lehernya. Napasnya mulai berubah. Mereka sudah mulai muncul, langit di atas desa Cikulit berubah warna. Awan-awan yang sebelumnya diam mulai berkumpul, menyusun pusaran besar berwarna merah gelap. Angin malam bertiup semakin kencang, membawa aroma anyir yang tak dikenali. Dari arah kolam yang dulu sunyi, kini menjalar kabut tebal menuju daratan. Ia menyusup ke setiap celah tanah, menyelimuti sawah, jalan, dan rumah. Di puncak bukit, di dalam rumah penuh asap dupa, Pak Dukun berdiri di tengah lingkaran garam dan tulang ayam. Wajahnya tua, janggutnya memutih, namun matanya menyala liar seperti api yang tak sabar menyala. Di hadapannya, sebuah kendi berisi air dari kolam lama bergetar hebat. Dia kembali. Gumamnya. Anak dari darah pengkhianat. Anak dari dua dunia. Akhirnya waktunya tiba. Di belakangnya, belasan warga desa duduk bersila. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan obsesi. "Apa yang harus kami lakukan, Guru?" tanya salah satu dari mereka dengan suara serak. Pak Dukun tersenyum sinis, menunjukkan gigi kuningnya yang tinggal separuh. "Kita harus menangkap bocah itu. Gunakan darahnya untuk memanggil penguasa jurang. Lalu gunakan kekuatannya untuk menjadikan desa ini pusat kekuatan dunia atas dan bawah." Seorang pemuda di antara mereka menggigil. "Tapi, itu artinya mengorbankan dia." "Bukan hanya dia," jawab Pak Dukun, tajam. "Siapapun yang menghalangi kita, akan kita seret ke jurang bersama kekuatan para leluhur." Di luar rumah itu, kabut makin menebal. Dari tengah kabut, sepasang mata merah mulai muncul. Besar. Menyala. Menata permukaan air dengan kelaparan purba. Kembali ke hutan bambu, Raina masih memejamkan mata, mencoba mendengar aliran suara bawah tanah yang kini semakin dekat. Liontin di lehernya mulai berdenyut, seolah merespons panggilan yang tak bisa ia tolak. "Kita gak bisa tinggal di sini," katanya pada Siti. Mereka sudah mendekat. Siti menggenggam tangannya. "Tapi kamu sendiri. Mereka semua akan nyerang kamu." "Aku gak sendiri," bisik Raina. "Selama ada yang percaya pada kebaikan, aku akan kuat." Mereka keluar dari lubang perlindungan, menuruni bukit melalui jalur setapak yang sempit dan licin. Suara anjing menggonggong sudah mulai terdengar di kejauhan. Obor-obor mulai terlihat dari celah hutan. Tapi mereka tak menghiraukan. Kaki mereka menapaki lumpur dengan cepat, menuju ke pinggiran kolam tempat semuanya bermula. Tapi yang mereka lihat di sana, membuat napas tertahan. Air kolam naik hingga meluber ke tanah sekelilingnya. Di tepi kolam berdiri warga desa dengan wajah pucat, memegang obor dan senjata seadanya. Tapi ketakutan mereka bukan ditujukan pada Raina, melainkan pada makhluk yang berdiri di tengah kolam. Makhluk itu tingginya hampir 2 kali manusia dewasa. Kulitnya hitam mengilap, lendir menetes dari sisiknya yang tebal. Ekor panjang menjuntai di belakang, berayun perlahan. Lengan atasnya seperti milik manusia, namun penuh guratan sisik tajam. Wajahnya menyerupai tengkorak ikan paus, namun dengan mata merah menyala seperti bara api. Makhluk itu menggeram rendah. Air di sekelilingnya bergetar. Pak Dukun berdiri di depan, tangannya terangkat tinggi. Aku berhasil memanggilmu." Tapi makhluk itu hanya menatapnya dingin.
Tanpa suara, ia membuka mulutnya dan menyemburkan air hitam ke arah Pak Dukun. Dalam sekejap, tubuh lelaki tua itu meleleh seperti lilin terbakar, menjerit tanpa suara sebelum lenyap menjadi cairan. Warga berteriak. Panik. Mereka lari ke segala arah, menjatuhkan senjata, menabrak satu sama lain. Raina maju. Tubuhnya terasa berat, tapi langkahnya pasti. Ia berdiri di tepi kolam, menatap makhluk itu lurus. Aku harus menutup jurang ini, sekarang, atau semuanya akan tenggelam. Siti berdiri di belakangnya, menggenggam erat tangan rumput laut. Matanya basah. Kamu gak harus lakukan ini sendiri. Kita bisa kabur ke gunung, kita sembunyi. Raina berbalik sebentar. Sorot matanya tak lagi seperti anak desa yang ketakutan. Kini di dalamnya menyala ketegasan, seperti bara yang telah menyala sejak lahir. Kalau aku lari sekarang, gak akan ada lagi desa untuk kamu tinggali besok. Gak akan ada langit. Gak akan ada kolam. Semua akan jadi jurang. Siti menggigit bibir. Ia tahu. Raina bukan lagi gadis yang sama. Makhluk di tengah kolam menggeram lebih keras. Suaranya seperti suara tulang-tulang yang diremukkan di dalam air. Ia melangkah maju. Setiap gerakannya membuat tanah bergetar. Air kolam meluap. Sawah-sawah mulai menghitam. Aroma busuk menyebar seperti wabah. Beberapa warga mencoba kabur ke bukit, tapi air hitam mengejar mereka, seperti makhluk hidup, siapapun yang tersentuh berubah menjadi lumpur, lalu ditelan bumi tanpa sempat menjerit. Dari kejauhan, cahaya biru pucat muncul dari permukaan air. Sang ratu muncul, tubuhnya berdiri di atas air seperti embun yang membeku. Matanya menatap makhluk jurang tanpa gentar. Paduka, biar aku, seru Raina. Sang ratu mengangkat tangan. Tunggu. Jurang ini tak bisa ditutup hanya dengan kekuatan. Kau harus memanggil cahaya dalam dirimu. Hanya warisanmu yang bisa mengikat makhluk itu kembali. Makhluk jurang meraung. Ia menyadari kehadiran ratu. Tubuhnya melesat, menyemburkan air gelap ke arah sang ratu. Tapi sang ratu mengangkat tangan, menciptakan kubah air yang membelokkan serangan itu. Raina maju. Kakinya menyentuh air hitam. Tapi anehnya, air itu mundur. Bergejolak. Seolah gentar. Aku tahu siapa aku sekarang, bisiknya. Makhluk jurang menggeram. Suaranya kini seperti dua dunia yang bertabrakan. Ia melompat tinggi, hendak mencakar tubuh Raina. Tapi sebelum cakar itu menyentuh, Raina mengangkat liontin di lehernya. Genggamannya kuat. Ayahku adalah Aryaman, penjaga segelmu. Ibuku manusia, yang dilukai oleh ketamakan dunia atas. Aku adalah jembatan, dan aku adalah penutup takdirmu. Liontin menyala terang. Cahaya kuning keemasan menyembur keluar. Melingkar di bawah kaki Raina, membentuk pusaran di seluruh kolam. Air yang semula hitam, perlahan berubah jernih. Tapi makhluk jurang meraung menolak. Ia melompat sekali lagi, lebih cepat. Lebih besar. Lebih kuat. Namun sebelum tubuhnya menyentuh Raina, badai cahaya berputar dari dalam liontin. Raina mulai melayang. Tubuhnya bercahaya. Rambutnya berkibar meski tak ada angin. Dari punggungnya, muncul dua sirip air tipis berpendar, seolah ia telah menjadi makhluk yang bukan lagi sepenuhnya manusia, namun juga bukan hanya dari dunia laut. Dengan nama dunia atas dan bawah. Dengan darah cinta dan penderitaan.
Aku perintahkan segel ini tertutup kembali. Langit bergetar. Petir biru muda menyambar pusat kolam. Air mendidih. Makhluk jurang mengerang, tubuhnya mulai larut dalam cahaya, tenggelam, disedot kembali ke dasar. Raungan terakhirnya memecahkan langit malam. Lalu, semuanya hening. Air kembali tenang. Kabut menghilang. Tanah yang retak menyatu kembali. Dan bulan muncul perlahan dari balik awan, untuk pertama kalinya, menyoroti desa yang baru saja diselamatkan dari akhir dunia. Tubuh Raina jatuh perlahan ke permukaan air. Liontin di lehernya retak, lalu pecah menjadi serpihan cahaya, menyebar di permukaan kolam seperti bintang. Sang ratu menangkap tubuhnya sebelum menyentuh air sepenuhnya. Ia memeluk Raina erat. "Kau berhasil," bisiknya lirih. Permukaan kolam kini tenang seperti cermin. Pantulan bulan di atasnya tampak utuh, bulat, seolah mengawasi dunia yang baru saja luput dari kehancuran. Tapi di tengah ketenangan itu, tubuh Raina terbaring lemas dalam pelukan sang ratu. Jubahnya basah oleh cahaya dan sisa-sisa kekuatan yang menghilang perlahan. Siti berlari menembus air dangkal, air matanya membanjiri pipi. Ia jatuh berlutut di sisi Raina. Kamu gak apa-apa, kan?" Suaranya tercekat. Raina membuka mata perlahan. Senyuman tipis menghiasi wajahnya yang pucat. "Aku masih hidup," bisiknya lemah. Namun jauh di dalam dirinya, Raina tahu ia tidak akan lama di dunia atas. Liontin yang menjaga keseimbangan darahnya telah pecah. Energi dalam tubuhnya mulai menipis. Keseimbangan dua dunia yang selama ini bertarung di dalam nadinya, kini mulai kehilangan penahan. Di tepi kolam, warga desa mulai muncul satu persatu dari tempat persembunyian mereka. Wajah-wajah yang tadi penuh amarah, kini berubah menjadi campuran antara syok, takut, dan sesal. Beberapa menjatuhkan senjata. Beberapa hanya berdiri terpaku, menatap sosok gadis yang mereka usir, kini berlutut di tengah kolam sebagai penyelamat mereka. Pak Lurah yang tua, dengan tubuh gemetar dan wajah kotor oleh lumpur, berjalan tertatih-tatih mendekat. Ia tak bicara. Matanya merah oleh air mata yang tertahan terlalu lama. Ia berlutut. "Maafkan kami, Raina," suaranya nyaris tak terdengar. "Kami dulu terlalu cepat menuduh. Kami tak pernah bertanya. Kami hanya menghukum. Kami hanya manusia biasa yang takut pada hal yang tak kami pahami." Raina menatapnya. Tak ada kemarahan di matanya. Tak ada dendam. Hanya ketenangan yang tak biasa dimiliki oleh gadis seusianya. "Aku pun manusia, Pak," jawabnya pelan. "Tapi yang membedakan kita hanyalah siapa yang lebih dulu memutuskan untuk percaya pada kebaikan." Suasana sunyi. Tak ada satupun warga yang berani mengangkat kepala. Hanya suara lembut air kolam yang mengalir di antara dedaunan pisang dan bambu. Siti mendekat, duduk di samping Raina. Ia memeluk lengan gadis itu erat-erat. Tubuhnya masih gemetar. "Jangan pergi, ya. Tetap di sini. Di desa ini. Kita bisa bangun lagi. Kita bisa hidup bareng." Raina memejamkan mata. Tubuhnya terasa berat. Seperti tertarik oleh arus halus yang tak kasat mata. "Aku ingin," bisiknya. "Tapi, kekuatanku udah gak bisa menyeimbangkan dua dunia. Kalau aku tetap di sini, dunia bawah akan runtuh. Kalau aku kembali ke sana, aku gak akan bisa hidup di dunia atas lagi." Sang ratu berjalan pelan menghampiri mereka. Suaranya tenang,
tapi dingin seperti hembusan angin terakhir di tepi laut. Kau telah memilih, meski mungkin kau tak menyadarinya. Saat kau memanggil cahaya untuk menyegel jurang, kau telah mengorbankan sisi manusia dalam dirimu. Sekarang, satu-satunya tempat yang bisa menampung jiwamu adalah di dunia kami. Siti menunduk. Air matanya jatuh begitu saja. Raina menoleh. Ia menggenggam tangan gadis kecil itu. Aku gak akan benar-benar pergi. Kolam ini akan selalu jadi jendela. Kalau kamu rindu, cukup dekatkan hatimu. Aku akan dengar. Aku akan tahu. Tiba-tiba permukaan kolam kembali berpendar. Pusaran cahaya terbuka perlahan di tengahnya. Dari dalam, muncul dua makhluk air berjubah panjang, membawa tongkat berbentuk sirip. Mereka berdiri di sisi kanan dan kiri pusaran, menunduk dalam penghormatan pada Raina. Sang ratu mengulurkan tangan. Sudah waktunya, Raina. Dunia kami menunggumu. Kau bukan lagi anak buangan. Kau adalah penjaga yang ditulis dalam takdir air. Raina berdiri. Tubuhnya lemah, tapi langkahnya tak goyah. Ia memandang satu persatu wajah warga desa. Ada yang menangis diam-diam. Ada yang menggenggam dada sendiri. Dan ada yang jatuh berlutut mencium tanah, malu atas dosa yang tak bisa dibatalkan. Aku tidak akan membawa dendam, kata Raina lirih. Karena aku tahu, saat manusia belajar, maka luka pun bisa jadi pelajaran. Ia melangkah ke tengah kolam. Air seolah membuka jalan baginya. Setiap langkah meninggalkan jejak cahaya di permukaan. Sang ratu berjalan di sampingnya, jubahnya melambai seperti gelombang tenang yang menutupi badai yang baru saja berlalu. Saat mereka tiba di pusaran cahaya, Raina menoleh untuk terakhir kalinya. Di tepi kolam, Siti berdiri. Tubuhnya kecil. Tapi senyumnya besar. Aku akan cerita ke semuanya, seru Siti, suaranya nyaris pecah. Tentang kamu, tentang ratu ikan emas, dan tentang cahaya dari dasar air. Raina tersenyum. Lakukan itu, Siti. Karena dunia harus tahu bahwa anak yatim pun bisa jadi cahaya kalau diberi kesempatan. Dan dengan langkah pelan, Raina masuk ke dalam pusaran cahaya. Air menyelimuti tubuhnya. Menariknya perlahan ke bawah. Dalam beberapa detik, sinar itu lenyap. Permukaan kolam kembali tenang. Tapi pantulan bulan di atasnya terlihat lebih terang dari biasanya. Malam itu, desa Cikulit kembali sunyi. Bukan sunyi karena ketakutan, tapi sunyi yang penuh harapan. Siti duduk di tepi kolam, menatap air tanpa berkedip. Angin malam berembus lembut. Dan entah dari mana, terdengar suara lirih dari bawah permukaan. Aku ada di sini, selama hatimu masih jernih seperti air. Hari-hari setelah malam penyegelan itu berjalan pelan di desa Cikulit. Kabut yang dulu menyelimuti sawah kini menghilang, berganti dengan sinar matahari yang terasa lebih hangat dari biasanya. Burung-burung kembali bernyanyi di pagi hari, dan suara air irigasi yang mengalir terdengar seperti lagu kehidupan yang baru dimulai. Namun, tidak semua kembali seperti semula. Kolam tempat segalanya bermula kini berubah menjadi tempat suci. Tak ada yang berani menyentuh airnya tanpa membersihkan diri lebih dulu. Warga mulai berdatangan setiap pagi, duduk di pinggir kolam, menatap air yang jernih tanpa kata-kata. Sebagian hanya diam. Sebagian lainnya meneteskan air mata tanpa tahu mengapa. Di tepi kolam itu pula, Siti hampir setiap sore duduk diam.
Ia membawa ranting kecil dan mengguratkan nama di pasir basah. Raina lalu menghapusnya kembali, seolah tak ingin nama itu hilang, tapi juga tak sanggup melihatnya terlalu lama. Satu hari, saat matahari hampir tenggelam, cahaya emas kecil muncul di permukaan air. Bukan kilatan, bukan ilusi, tapi benar-benar butiran cahaya yang perlahan membentuk seikat rumput laut, sama seperti yang pernah ditemukan Siti saat malam Raina kembali. Siti mengambilnya dengan tangan gemetar. Rumput laut itu hangat, masih basah, masih hidup. Apakah itu tanda? Tanya Pak Lurah yang berdiri di belakangnya. Siti mengangguk pelan. Raina belum pergi. Dia masih di sini. Di antara kita. Sejak malam itu, kehidupan desa benar-benar berubah. Mereka tak lagi melupakan orang-orang yang berbeda. Tak lagi mengusir yang lemah. Mereka membangun sebuah tempat perlindungan kecil di dekat kolam, dari bambu dan daun rumbia, diberi nama Pondok Cahaya Raina. Tempat itu dibuka untuk siapapun yang lapar, yang tersisih, atau hanya butuh tempat tenang untuk menangis. Tak ada syarat. Tak ada penghakiman. Hanya air hangat, nasi hangat, dan pelukan yang tak lagi ditahan. Beberapa tahun berlalu. Anak-anak desa mulai diajarkan kisah Raina. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai kenyataan. Siti tumbuh menjadi gadis remaja yang bijak, lembut, dan tangguh. Ia menghafal setiap detik cerita itu. Ia bercerita dengan suara penuh getar, bukan karena takut, tapi karena cinta yang tak pernah pudar. Dan setiap kali ada yang bertanya padanya apakah Raina akan kembali, ia hanya tersenyum. Raina tidak pernah benar-benar pergi. Malam-malam di Cikulit kini sering diisi dengan doa. Di antara doa-doa itu, selawat Nabi tak pernah absen. Warga percaya, malam ketika Raina menyelamatkan mereka, bukan hanya kekuatan darah yang berbicara, tapi juga kekuatan hati yang berselawat di tengah luka dan kesendirian. Kolam itu kini dipanggil Telaga Cahaya. Dan di dasar terdalamnya, meski tak bisa dilihat dengan mata telanjang, masih bersemayam cahaya lembut yang tak akan pernah padam. Cahaya dari seorang gadis miskin yang memilih menyelamatkan dunia saat dunia menolaknya.